Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mereview jurnal yang dimana yang berjudul analisis pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya minimalkan kecelakaan kerja pada pegawai PT Kereta Api Indonesia. Yang dimana kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Hilman Iqbal, Siti Nurjana, Windri Winata Atmaja, Rangga Putra Ramadan. Baik, di sini saya akan membacakan review jurnal. Yang pertama ada dengan judul analisis pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja pada pegawai PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada jurnalnya dari Jurnal Ilmiah Manajemen. Yang ketiga ada vol dan halaman. Vol nomor 10, nomor 2 dan halamannya 93 sampai 102. Tahun penerbitnya November 2019. Penulisnya Heri Nugroho dan Linda Yulia. Tanggal dibuat tanggal 15 Juni 2024. Reviewer Hilman Nur Iqbal, Siti Nurjana, Windri Winata Atmaja, dan Rangga Putra Ramadan. Baik, dilanjut dengan abstrak. Di sini ada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh seluruh pegawai haruslah berorientasi meminimalkan kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja di PT Kereta Api Indonesia. Teknik ini mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi lapangan dengan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang diawali dengan reduktif data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Kereta Api Indonesia tidak dilakukan secara maksimal karena terdapat kekurangan pada fasilitas dan minimnya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Menurut International Laboratory Organizing terbaru terlihat dari 1,8 juta kematian terjadi di Asia Pasifik dengan 2/3 dari keseluruhan global. Lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit kerja. Selain itu, ada sekitar 374 juta kasus kecelakaan dari penyakit akibat kerja yang tidak fatal. Berdasarkan data BPJS Ketenagaan Kerja, terdapat meningkatkan jumlah kasus kecelakaan kerja dari 110 juta kasus pada tahun 2015 menjadi 123.000 kasus. Aset penting yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Perusahaan yang maju dan besar menjadi pegawai sebagai aset yang penting dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta provokasi nasional. Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja di PT Kereta Api Indonesia. Metode yang digunakan oleh PT KAI ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang hanya menggambarkan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dengan tidak menguji hipotesa maupun membuat prediksi. Peneliti bermaksud menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Pada Depo Lokomotif 2 Bandung, PT Kereta Api Indonesia, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama ada observasi atau studi lapangan dengan pengamatan langsung. Yang kedua, wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Dan yang ketiga ada dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman, terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain ada reduksi data sebagai proses pemilihan, menggolongkan dan menyederhanakan informasi di lapangan. Yang kedua ada penyajian data yang telah diperoleh, dan ketiga ada penarikan kesimpulan. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini sendiri, untuk kelebihannya itu ada penelitian ini membantu untuk kita menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja bagi para karyawan dan perusahaan. Untuk kekurangannya sendiri adalah beberapa kalimat yang mungkin kurang dipahami oleh para pembaca. Di sini ada hasil penelitian. Di sini ada jenis-jenis kecelakaan kerja di PT Kereta Api Indonesia. Kecelakaan kerja di Depo Lokomotif Bandung dapat dibagi menjadi 3 jenis. Kecelakaan kerja ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan kerja ringan meliputi terpleset, tergores, atau luka kecil. Kecelakaan kerja sedang meliputi terjepit atau luka bakar. Dan kecelakaan kerja berat meliputi patah tulang berdasarkan wawancara dengan pihak terkait. Kecelakaan kerja yang terjadi umumnya bersifat ringan hingga sedang. Pelaksanaan program keselamatan kesehatan kerja. Pelaksanaan program K3 di Depo Lokomotif Bandung meliputi penyediaan alat pelindung diri seperti helm, kacamata pelindung, pelindung telinga, rompi, masker, sepatu safety, sarung tangan, dan pelindung wajah. Selain itu, perusahaan menyediakan sarana keselamatan dan kesehatan kerja seperti ruang kerja, kantin, dan ruang istirahat yang terpisah dari bangunan utama. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.